Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita bukanya langsung ke surah 102. Surah yang ke-102, berarti agak belakang. Nama surahnya adalah At-Takatsur. Baik, kita baca semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita telah bersama surah 63 Al-Munafiqun ayat 9, 10, 11. Kemudian kita buka juga surah 64 At-Taghabun ayatnya 14, 15, 16. Di mana bahwa inti dari ayat-ayat tersebut adalah Allah memberikan peringatan keras kepada kita. Rezeki yang Allah berikan pada kita berupa harta benda, berupa keluarga, anak, istri. Kita harus senantiasa benar-benar waspada dan hati-hati. Jangan sampai banyaknya harta, banyaknya keluarga, anak, dan lain sebagainya menjadikan diri kita melalaikan kewajiban kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan kewajiban kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena saking cintanya kepada harta benda, keluarga, dan segala fasilitas duniawi lainnya. Makanya ayat yang barusan kita baca tadi, Allah tegaskan bahwa memang dalam kehidupan nyata saat ini di mana kita ada, banyak manusia, banyak orang yang menjadi lalai, lupa diri, bangga, sombong bahkan. Jadi lupa kepada Allah, lupa akhirat. Kenapa? Karena bermegah-megahan, karena sibuk berlomba-lomba mencari kehidupan dunia. Jadi kecintaan kepada kehidupan duniawi yang pada hakikatnya semu, sementara, pasti akan rusak, hancur, hilang, dan lain sebagainya. Terlalu sibuk, sehingga kesibukannya, kecintaannya kepada harta benda duniawi tersebut melalaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tegas Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alha. Jadi kemarin ya ayyuhalladzina amanu la tulhi. Jangan Anda lalai, jangan kita menjadi lalai, dilarang. Nah, kalau yang ini alha, pasti menjadi lalai. Jadi bahasanya, kata-katanya sama. Bahasa yang maknanya lalai ada alha, ada gofil. Nanti akan ketemu kita ayat gofil. Jadi gofil itu artinya lalai juga. Ada ayat misalnya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak mungkin lalai atas segala perbuatan yang kita kerjakan.
Jadi nggak ada yang kelewatan, semua dilihat, dipantau, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah pastikan alha, menjadi lalai, menjadi lupa diri, menjadi bangga, bahkan sombong, di antara kalian, di antara kita. Gara-gara apa sih? At-takatsur. Jadi takatsur dari kata-kata katsura, artinya banyak. Jadi kalau at-takatsur, banyak-banyakan. Inna a'tainakal kautsar, sama nikmat Allah yang banyak. Jadi dari kata-kata yang sama. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Kata-kata aktsar juga. Ana aktsaru minka malan wa waladan, dan seterusnya. Jadi kata-kata banyak-banyakan apa? Bermegah-megahan apa? Duniawi. Maka ceritanya kenapa sampai ayat ini Allah turunkan? Karena pada saat zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persisnya adalah kabilah Ansor. Jadi beberapa kabilah dari kalangan Ansor itu melakukan perbuatan at-takatsur, bermegah-megahan, berbangga-banggaan, bersombong-sombongan. Yaitu kabilahnya namanya Bani Harithah sama Bani Harith. Ada di antara kalian yang seperti misalnya disebutin ya, paman saya kaya raya, segala fasilitas duniawi punya. Kalau dulu di sana ya kendaraan segala onta pilihan, kuda pilihan. Kalau sekarang, masya Allah, lebih-lebih lagi. Hotel berbintang, mulai dari berapa itu? 3, 4, 5, 6, 7, dan bintang seterusnya. Megahnya sekarang, masya Allah. Mobil, masya Allah. Segala saat ini. Jadi kalau dibilang Indonesia dengan Mekah, nilai sendiri dah. Coba megah-megahan mana? Zaman Rasulullah belum ada. Hari ini, hingga hari ini maksudnya, hingga saat ini, masya Allah, luar biasa. Hotel-hotel. Tetap ada perkampungan seperti di kita, ada perkampungan kumuh di kota Mekah. Itu yang suka nyeting, yang pernah saya sebut Kang Irlan itu tuh, saya aja kaget. Saya pikir nggak ada, nggak taunya ada. Luar biasa tuh Kang Irlan tuh, jasanya itu. Jadi kita tahu, nggak taunya Mekah tuh tidak seperti yang kita lihat, yang tinggi-tinggi menjulang ke asa itu saya. Bukan, ada tempat-tempat lain di mana seperti di Jakarta. Luar biasa itu. Nah, betul itu. YouTuber ya kan, YouTuber yang pernah saya bilang dia itu bagus ya. Kenapa? Akan menaikkan ibadah umroh penggemar-penggemarnya. Masya Allah. Ya mungkin sudah banyak uang yang dihasilkan dari YouTube-nya itu. Jadi yang nonton, saya aja nonton ya kan. Saya tonton tentang Mekah, tentang Madinah, apalagi sekarang ya tentang haji. Masya Allah, pasti nanti sampai hal yang aneh-aneh ditampilin sama dia tuh. Tonton aja, gak apa-apa, untuk wawasan kita. Jadi bermegah-megahan. Ada nggak di antara kalian yang kaya nih? Si A, si B, paman saya kaya raya, istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya, masya Allah, disebut-sebut. Sampai suatu ketika, ayo kita ke kuburan, ke kuburan sekalian. Kalau di kuburan orang pada mati. Nah itu dulu tuh dia nih, kuburan ini nih, engkong gue misalnya kan gitu ya. Dia itu orang hebat, terkemuka di Arab ini.
sampai kuburan. Maka di sini nanti tuh orang berbangga-banggaan. Ternyata tidak hanya di kita saja, di Indonesia khususnya, tapi seluruh luar negeri. Tahu Dubai? Pernah ke sana? Ayo insya Allah kita bareng-bareng. Amin. Wah, lihat Burj Khalifah lah, lihat apa itu yang indah-indah, Masya Allah. Qatar, cobalah ke sana. Dan itu memang Allah yang suruh. Jadi kita jangan sampai tahu sunter tok gitu loh. Fasiru fil ardi, keliling kalian ke muka bumi ini, keliling dunia maksudnya, ke Eropa, ya, ke Amerika, Singapura yang deket-deket ya, Malaysia. Yang kita paling banter kemana? Ke Depok nyasar. Ya Allah, dan misalnya itu baru ke Depok nyasar, buru-buru ke Amerika. Tapi memang luar biasa. Itu Ustadz kita kan keliling tuh, Ustadz Rahmawan ya kan? Kemana itu dia kemarin? Italia ya, Australia ya kan? Nah guru saya malah Masya Allah ke Florida ya, ke Houston, ke New Yorknya. Jadi berbagai negara, bahkan tempat, mohon maaf, yang ke tempat judi, tempat apa, ada dia ke situ. Guru saya, Ustadz Haji Najamuddin Siddiq. Najamuddin Siddiq ngaji Quran seperti ini. Jadi dia ke keliling Eropa itu bukan jalan-jalan, tapi ngaji seperti ini. Masya Allah. Jadi adalah salah satu hamba Allah di Jakarta ini yang sukses ada di kota Eropa. Salah satu adalah Amerika. Pak Ustadz gitu, jangan ngaji di Jakarta saja, itu mah udah biasa. Lalu gimana? Kita juga kepengen ngaji seperti yang di Jakarta. Visanya apa semua disiapin, akomodasinya, hotelnya, makan, semuanya lah disiapin. Biasa orangnya kayak saya, biasa aja, nggak gayanya langsung pakai jas apa, biasa saja. Ustaz Najamuddin bahasa Inggrisnya pleketak-plekluk, ceplas-ceplos gitu. Padahal mah biasa aja, nggak fasih-fasih amat. Tapi nggak taunya bahasa yang diomongkan dipakai atau katakan orang ngerti. Maka ada doanya kan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau saya biasanya yang sebelumnya itu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadikan lidah saya tidak keluh, mudah mengucapkan apa yang akan disampaikan, dan jadikan orang yafqahu qawli, orang itu ngerti, mudeng, paham dengan yang saya sampaikan. Sederhana doanya. Itu doa siapa itu? Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Nabi Musa? Cadel, makan apa? Bara, makan bara. Gara-gara makan bara jadinya lidahnya terbakar, jadilah cadel. Diajarin Allah, dibimbing doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Balik lagi ke sini. Sekarang kita udah saksiin bener bahwa orang jadi lalai gara-gara bermegah-megahan. Monggo lihat sendiri di kampung-kampung. Dulu mana ada rumah bagus, dulu mana ada rumah tingkat. Sekarang kalau udah dibilang ke Jakarta, wow, pulang kampung langsung dibangun itu semua, langsung ditingkat lantai 2 dan seterusnya. Jakarta gitu kan kira-kira. Jadi megah-megahan itu namanya, gitu lah. Itu namanya megah-megahan. Kalau saya masih biasa, joglo rumahnya. Bukan nggak kepengen bagus, bukan. Emang belum ada biayanya. Itu lain ceritanya kalau itu. Udahlah sederhana. Nabi aja sederhana kok. Sampai doanya yang sangat luar biasa itu, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, jadikan saya hidup sederhana sekali
dan meninggalnya juga dalam keadaan sederhana. Bahasa kasarnya mah nggak punya apa-apa gitu loh. Hidup juga nggak punya apa-apa, meninggal juga nggak punya apa-apa. Tapi punya yang untuk kehidupan dunia akhirat apa? Kitab Allah Al-Quranul Karim, warisan terbesar, mukjizat kitab suci terbesar umat Islam seluruh dunia. Masya Allah. Maka sampai Nabi bilang, taraktu fikum amrani, aku tinggalkan dua hal untuk kalian, untuk kita semua. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kalau Anda benar-benar berpegang teguh pada keduanya, melaksanakan ajarannya, isinya, syariatnya, ajarannya pokoknya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, lan tadhillu abada, enggak akan tersesat selama-lamanya alias seumur hidup sampai meninggal dunia. Apa itu? Kitab Allah, kitabnya Allah Al-Qur'an. Ini yang sekarang kita baca. Sunnati Rasul, dan sunnah Rasul artinya hadis. Baik. Jadi Allah pastikan siapapun yang bermegah-megahan, berlomba-lomba, berbanyak-banyakan dunia, banyaknya adalah menjadi lalai, menjadi lupa diri, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ayat selanjutnya Allah jelaskan, hatta zurtum, dia akan stop, dia akan berhenti, dia nggak akan sombong, nggak akan bangga, nggak akan berlomba-lomba memperbanyak harta duniawi, keluarga dan lain sebagainya. Akan berhenti, akan stop sampai zurtum, kalau makna aslinya berkunjung, al-maqabira, ke kuburan alias meninggal dunia. Berkunjung ke kuburan yang dimaksud bukan sekedar berkunjung berdoa doang, maksudnya yang dia bikin stop, nggak bangga-bangga lagi dengan hartanya, pamer kekuasaannya, pamer jabatannya, pamer fasilitas yang dimiliki duniawi semua. Berhenti kalau sampai nanti dia sudah dijemput ajalnya, yaitu yang namanya mati. Pas sudah mati, dia mau banggain apa lagi? Jadi sampai nanti mati baru ngeh, oh Alphard yang baru saya beli kemarin ternyata nggak ikut ke kuburan. Oh deposito saya 1M nggak ikut ke kuburan. Oh istri yang cantik sekali nggak mau ikut ke kuburan. Anak-anak juga bilang sayang sama ayah, sayang sama abi, sayang sama bapak. Meninggal dunia nggak ada satupun yang mau nemenin. Baru deh mau banggain apa kalau dia begitu? Udah mati. Maka Allah perintahkan, kala, jangan kayak gitu. Punya harta syukuri alhamdulillah. Maka sampai sahabat yang namanya Ad-Dhahhak, dia mengatakan, hartamu, uangmu, ya, harta kekayaan yang kita punya itu bisa menjadi milikmu, katanya, kalau Anda infakkan, kalau Anda sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hartamu. Tapi sebaliknya, kebalik, kamu akan menjadi harta, miliknya harta maksudnya, karena kamu menahannya. Nahan nggak mau infak, nahan nggak mau sedekah, nahan nggak mau zakat, nahan nggak mau nolong orang dengan harta yang dia punya. Dalam tanda kutip atau dalam tanda kurung, pengertian lebih jauh, kikir, pelit atas harta yang dia punya. Maka ayat yang kemarin kita bacakan, wa may yuqa syuha nafsihi, kan gitu kan, siapa yang dipelihara dari sifat kekikirannya, dia adalah orang muflih, orang yang beruntung. Tapi tidak semua orang seperti itu. Jadi ada orang tuh benar-benar kikir banget.
buru-buru dia ngasih, dipinjem. Minjem itu kan biasanya kan dipulangin, nggak dikasih, apalagi ngasih gitu. Jadi minjem nggak dikasih, kan ada kan begitu. Assalamualaikum, siapa itu? Oh, Bapak Anu. Bilang nggak ada, saya udah tahu maksudnya gitu. Jadi udah suudzon. Saufa ta'lamun, kamu nanti akan tahu bagaimana akibatnya orang yang sombong, berbangga diri, berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini, berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan. Nanti pada akhirnya akan tahu bagaimana akibatnya. Sampai Allah ulang lagi, summa kalla, Bu iya sekali-kali jangan kayak gitu. Sugih ya sugih, punya harta ya punya harta, tapi ya biasa saja, nggak usah disombong-sombongin, nggak usah dipamer-pamerin, nggak usah diumum-umumin gitu loh. Kamu tahu nggak orang wilayah sini yang paling kaya siapa? Itu adalah keluarga saya. Rumah besar, lantai 3, mobil segala merek punya gitu. Tahu nggak kamu? Paman saya itu sebelahnya ikut, betul itu tetangga saya itu gitu, ikut-ikutan sombong. Jadi maka sampai dalam hadis itu memang ada. Jadi orang itu tidak boleh iri kecuali dalam 2 hal. Salah satunya adalah ada hamba Allah atallahu malan. Jadi rajulun atahullahu malan, seseorang yang diberikan oleh Allah malan, harta melimpah. Tapi dengan harta melimpah yang Allah berikan kepadanya, dia pergunakan, dia infakkan, dia sedekahkan, dia zakatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak kikir. Kita ngiri, kita iri yang seperti itu boleh. Kalau kemarin kan kita dilarang oleh Allah, la tu'jibka amwaluhum, harta orang-orang yang tidak beriman, karena kita nggak boleh iri. Ya kan, karena mereka adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau namanya orang dikasih harta benda melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi memang dia beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman pada kitab Allah, dan iman pada hari akhir, berarti dia adalah orang yang sesuai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia dikasih itu kaya raya, tapi orangnya sangat dermawan, muhsin, dia sangat baik, dia iri, nggak apa-apa. Jadi seakan-akan berharap, ya Allah, semoga Engkau berikan pada kami sekeluarga juga ya Allah, di antara saudaraku, di antara hambamu yang Engkau berikan harta melimpah, tapi sangat dermawan di jalanmu ya Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau iri kepada orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, harta melimpah dimilikinya konglomerat, tapi tidak beriman, nggak usah kepencut. Nah, yang kedua dikasih Quran. Nah, dikasih ilmu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qurannya tidak hanya untuk dirinya, tapi disampaikan, didakwahkan, diajarkan kepada orang lain. Iri nggak apa-apa. Yang seperti itu nggak. Jadi iri hanya 2 itu aja. Di luar itu nggak boleh. Itu hadis Nabi kali itu. Lanjut. Kalla, sampai berapa kali nih jadinya nih? Sekali-kali jangan gitu. Udah yang ketiga ini. Lau ta'lamuna, jika nanti kamu akan mengetahui ilmal yakin dengan ilmu yang yakin. Jadi kalau ilmal yakin itu artinya dia dengar cerita mengenai bahwa orang yang bermegah-megahan, berbangga-banggaan, sombong mengenai masalah kehidupan duniawi, bahwa akibatnya akan fatal dan buruk, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan dia udah punya ilmu mengenai masalah itu, tapi dia nggak percaya. Nah, kalau orang yang beriman, kita punya ilmu tentang itu, tapi yakin, tapi percaya, walaupun belum lihat. Karena nanti di bawah ada ainal yakin.
Itu benar-benar kelihatan gitu, benar-benar ngelihat. Namanya ainul yakin, nama ilmal yakin itu. Jadi kalau ilmal yakin, dia tahu tentang sesuatu, contoh kita tahu tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Kita yakin, kita percaya, kita iman bahwa itu semua pasti benarnya, pasti adanya. Tapi belum pernah lihat, itu namanya ilmu yakin. Nah, Allah katakan gitu, kalau jangan begitu, nanti suatu saat kamu akan melihat dengan keyakinan yang ada saat ini. La tarawunna. Nah, Allah pastikan, hei orang yang berbangga-banggaan, berlomba-lomba memperbanyak harta untuk kesombongan, untuk bangga-banggaan, untuk banyak-banyakan, untuk megah-megahan, untuk glamor-glamoran gitu. Kamu nanti akan melihat akibatnya apa? Al-jahima, neraka jahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika udah ngeliat gitu, baru dia, tak pikir cuman cerita doang dari Pak Kiai, dari Pak Ustadz, dari Pak Habaib. Sekarang saya jadi masuk ke sini, bener ya gitu. Jadi udah pertama dia ngeliat, yang sekarang bener-bener akan ngeliat. Wah, serem juga. Dimasukin dia karena melanggar, bahkan melampaui batas atas segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, Summala tarawunnaha. Kemudian nanti kamu pasti akan melihat neraka jahim ainal yakin, dengan mata kepala sendiri. Udah tuh, melotot situ. Kira bohong nerakanya, cerita doang, nggak taunya beneran. Aduh tolong, itu nggak bisa lagi, mau kemana lagi. Jadi yang disampaikan kiai, disampaikan ustadz itu, ulama-ulama itu, dia pikir cuma cerita khayalan, cerita fiksi atau cerita nggak bener. Makanya dia nggak percaya. Mana ada balasan, mana ada nanti siksa neraka. Kehidupan ya, kenikmatan ya saat ini. Makanya ayo enak, kerja gitu. Sukses, kaya gitu. Inilah kehidupan yang sebenarnya, dia bilang gitu. Gak ada balas-balasan, gak ada nanti siksa-siksaan, gak ada nanti dibakar, disetrum dan sebagainya. Gak percaya. Tapi Allah pastikan, la tarawunna, pasti kamu akan melihat. Jadi bahasa katanya buktiin sendiri gitu. Nah pas di sono kan, karena dulu nggak percaya di sini, di sono lihat. Di situ loh gitu. Ngapain lu di situ? Iya, sorry deh, gue dulu nggak percaya sama kata lu gitu. Sekarang nyungsep beneran. Itu kalau masih ada bahasa-bahasa yang kasar-kasar itu bisa keluar loh. Syukurin loh, rasain loh gitu. Kalau masih ada kata-kata itu. Cuma kalau di sana udah nggak ada kata-kata begitu. Kalau yang penjaga neraka malah nanya, ada bilang, cuman bahasanya halus. Kan dulu sudah ada Rasulnya, kan dulu sudah ada ayat-ayat Allahnya, udah dibacain, udah disampaikan. Situ aja yang mendustakannya, nggak percaya. Bahkan bilang katanya hoak lah, bilang katanya bohong lah, bilang katanya dongeng belaka lah, gitu. Sekarang aja baru ngerasain begini, baru nyaho. Jadi baru ngehnya tuh. Jadi sampai Allah katakan, pasti kamu akan melihat ainal yakin, dengan mata sendiri. Tuh, lihat, buktiin tuh. Yang dulu kamu ingkari, yang dulu kamu nggak percaya, sekarang situ tidak cuma ngerasain, tapi ngelihat langsung, merasakan langsung azab siksa Allah dalam neraka jahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, ayat terakhirnya, tsumma latus'alunna, dan pasti nanti kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, anin na'im,
dari segala kenikmatan, terutama yang kamu banggain, yang kamu sombongin, yang kamu pamerin itu. Tanya, ini dulu kamu punya mobil mewah Lamborghini, bagaimana cerita bisa punya? Nah, kan pernah saya sampaikan kan kepada jamaah. Jadi jangan dikira orang enak itu punya banyak, ibarat tanah hektaran, ibarat rumah ya pokoknya banyak lah rumahnya, rumah punya, apartemen, hotel, kan banyak tuh. Giliran di akhirat paling lama dia diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hitung-hitungannya. Nah, orang yang sederhana, orang soleh, orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, sangat taat, nggak punya apa-apa, sederhana sekali, hisab sebentar, celing, langsung masuk ke surga. Ini ada orang soleh misalnya, paling kalau nggak soleh mah nggak usah tanya, langsung tangkap masukin neraka aja gitu ya. Ini ada orang soleh kaya raya, punya, panjang ceritanya, hitung-hitungannya panjang itu, pemeriksaannya panjang. Lamborghini dari mana? Alphard dari gimana itu? Itu hotel anu dari mana itu? Panjang itu. Kalau sampai salah, nggak sesuai, nggak matching, hajar nih. Nggak jadi masuk surga. Kenapa? Gara-gara harta. Maka harta kan udah saya sebutin kemarin kan, harta tuh bisa menjadi siksaan. Apalagi kalau nggak dizakatin, nggak diinfakin, dibakar semua, mobil Alphardnya, Pajero-nya, Fortuner-nya, Lamborghini-nya, bakar, gosong di neraka, angus sampai mendidih, sampai menjadi baralah. Masukin setrikaan buat nyetrika. Ini dulu harta kamu, banyak sih banyak, punya segalanya sih punya segalanya, tapi disuruh infak, suruh sedekah, nggak mau. Giliran mau ria, giliran mau nyakitin orang, rasain, fadzuku, disuruh ngerasain oleh Allah, rasain, jus, pokoknya bunyinya macam-macam lah, itu terserah pokoknya gimana ini. Iya, udah nggak gosong lagi tuh, hancur Pak, bener. Hancur. Mana ada orang yang bisa selamat di hari itu? Nggak ada. Makanya kepada kita sederhana tapi benar-benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Suruh sedekah, ayo sedekah sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Dan juga terutama ikhlas. Dia sedekah tapi nggak ikhlas. Dia sedekah tapi ria. Aduh, kelihatannya. Jangan salah Allah gitu. Apa gitu? Saya paling dermawan di wilayah RT sekian, di wilayah Sunterjaya. Yang benar misalnya gitu. Periksa, dibuka bukunya. Kamu ditulis sama malaikat saya tuh. Betul ada yang ikhlas, sisanya tuh ria, nyebut-nyebut. Wah. Bermasalah semua. Jadi pemeriksaan itu yang nanti menentukan tuh, ditentukan oleh keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa semua janji Allah yang Allah sampaikan tadi semuanya adalah hak, semuanya adalah benar, dan Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Saya paling kelewatan, nanti nggak bisa ditanya. Ngumpet kemana di neraka? Mana bisa ngumpet? Mana ada yang kelewatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan tadi bilang, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidak satupun manusia di antara kita yang terlepas. Jadi Allah tuh kelewatan gitu. Masya Allah kelewatan. Yang ada innallaha sari'ul hisab. Sangat cepat hisabnya Allah itu. Mana ada pakai kelewat-kelewatan? Emang kita sering tuh udah dihitung dari jam berapa sampai jam berapa masih salah. Kita bener itu kalau kita salah mah, ya kan? Diulang lagi masih salah lagi. Semakin diulang tambah ruwet misalnya. Iya, karena semakin pusing kita. Tapi Allah rinciannya sangat rinci, detilnya sangat detil.
adilnya sangat adil. Mari kita lihat dan baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Surahnya adalah surah 30. Agak jauh. Surah 30, nama surahnya Ar-Rum. Ayatnya 6 dari 6. Baik, kita baca ayat 6 dan 7, 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Shadaqallahul azim. Wa'dallah, bahwa janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir dijelaskan ay haqqun, pasti benarnya, pasti adilnya, pasti terjadinya. Dan Allah lanjutkan, la yukhlifu, tidak akan mengingkari Allah Subhanahu wa taala wa'dahu, atas segala janji Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, termasuk diantaranya kita. Jadi Allah nggak bakalan ingkar janji. Bilang diganti satu amal baik, infak terutama 700 kali lipat, pasti. Nggak di dunia, pasti dapat di akhirat. Ini balasan Allah tuh dunia akhirat, Pak. Dunia akhirat. Dan itu pasti. Dan Allah memang nggak pernah ingkar akan janji-janjinya. Cuman yang ada, walakinna aktsaron nasi, ini yang tadi kata-kata at-takatsur tadi. Akan tetapi kebanyakan manusia, mayoritas manusia la ya'lamun, tidak paham, tidak tahu, orang mudeng. Kita manusia ini nggak mudeng, nggak paham, bisanya cuma nyalain tok. Itu tadi suruh iman, nggak mau iman, nggak ada balas-balasan begitu. Itu mah cuman janji-janji doang Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau memang Allah janji, nggak ada deh. Ada ya sehidupnya sekarang ini. Maka ayat selanjutnya yang memang manusia tahu umumnya itu apa gitu. Yang manusia umumnya, kan umumnya Allah bilang bahwa manusia itu umumnya pada nggak tahu, pada nggak paham, pada nggak ngerti. Bahwa Allah ciptakan surga, ciptakan neraka pasti, mati pasti, balasan pasti. Pokoknya nggak ada yang Allah ingkari, karena Allah udah berjanji pasti Allah akan tepati. Cuman banyak orang yang nggak tahu, banyak yang nggak sadar, banyak yang nggak paham. Cuman ya itu nyalahin, nggak mungkin lah, masa satu dibalas 700 kali lipat, bangkrut dong. Mana ada Allah bangkrut. Al-Ghani, Allah Maha Kaya, rahmatnya sangat luas, saking luasnya nggak bakalan. Coba kalau dibilang nih, jadi orang bangun masjid di dunia, Allah bangunkan istana, itu kan baru satu orang. Bayangin luasnya kayak, ya luas sekali lah. Bayangin dunia, kita bilang Jakarta saja udah luas, tambah lagi luar Jawa, tambah lagi sampai ke Mekah, tambah lagi ke seluruh dunia. Itu nanti ya gambarannya seperti itu, antara langit dan bumi. Sangat loh, kalau dibikin satu istana nggak bakalan habis surganya. Jadi nggak mungkin istana itu kekurangan tempat, harus satu orang satu istana, itu gimana gitu. Ngapain kita sejauh itu mikirin gitu loh. Itu sudah urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai botak nggak bakalan ketemu dah. Jadi memang ada sesuatu di mana kita itu
yang diperintahkan Allah, tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptaan Allah. Ya Allah, luar biasa lautnya Allah, alamnya Allah, pohonnya Allah, pikirin dah tuh, nggak apa-apa. Tapi kita pasti lemahnya gitu loh. Maka kalau kita semakin tahu kekuasaan Allah, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang manusia tahu umumnya itu seperti ini. Ya'lamuna, manusia itu pada taunya, pada pahamnya zahiran, cuman kulitnya tok, cuman yang tampak doang, yang lahir doang, yang nampak saja. Minat hayatid dunia, dari kehidupan dunia ini. Makanya tadi orang yang namanya kaya, ya yang penting punya rumah mewah, punya mobil mewah, ya kan, punya keluarga besar, itulah kehidupan. Itu baru kulitnya tok, yang tampak doang. Tapi ada yang orang tuh nggak tahu apa, wahum, manusia itu anil akhirati, dari yang sejatinya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang akan kekal. Kalau dunia fana, dunia akan rusak, manusia akan mati, harta benda mulai dari usang, rusak, hancur dan sebagainya, semuanya bukan selain Allah. Masih Allah hancur, selain Allah pasti hancur. Kalau dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini fan, pasti hancur. Illa wajhu rabbika dzul jalali wal, hanya Allah yang tidak hancur. Tapi selain Allah hancur, mobil hancur, ya kan? Laut, bahkan laut keluar semua, isi bumi keluar semua. Kiamat itu hancur. Sampai malaikat tukang cabut nyawa, ayo kamu cabut. Jadi kayak apa namanya, cerita yang aneh itu. Ayo cabut. Ya Allah, nggak bisa ya nyabut diri saya ya Allah. Ya udah, Allah berfirman, mut fayamut, mati kamu Israel, fayamut, mati. Nah, itu belum selesai baru mati semua. Jadi kalau misalnya misal ini hanya gambaran kita aja, kontrol, dilihatin, mati kabeh yo, mati kabeh, udah nggak ada, hanya Allah. Kita ini gambaran kita doang gitu. Jadi seakan-akan menggambarkan kira-kira bagaimana sih itu. Nah, malaikat peniup sangkakala hidup, tiup, bunyinya gimana tuh kira-kira? Nggak ada yang tahu ya. Saya juga nggak tahu juga bunyinya tuh kayak apa nih. Sangkakala tuh bunyinya kayak apa, nggak tahu. Ya, orang belum pernah dengar. Kalau yang saya contohkan kira-kira doang. Apa misalnya apa bagaimana, nggak tahu juga tuh. Tapi pokoknya bunyinya sampai memekakkan segala-galanya. Itu sampai orang hamil itu bisa langsung melahirkan, adanya kiamat itu. Jadi hari yang sangat mengerikan. Nah, dari kehidupan yang sesungguhnya, manusia itu ghafilun, banyak yang lalai, banyak yang lupa, banyak yang nggak ingat, banyak yang nyepelein, banyak nggak mentingin, nggak percaya akhiratnya. Nah, itu yang Allah, yang bilang Allah. Jadi umumnya manusia itu hanya tahu kulitnya, yang kelihatan saja. Jadi hidupnya memang pokoknya punya rumah gede, duit banyak, ya kan, mobil ada, ya mewah itu. Itulah hidup, itu duniawi. Dan itu udah berapa kali tuh Allah bilang, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan duniawi ini laib, permainan, ghurur, menipu. Kenapa? Karena nanti semua akan selesai, akan berhenti, akan stop, akan hancur. Nah, itu namanya permainan, namanya sendaguro. Jadi bukan kehidupan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya apa? Kehidupan akhirat. Orang meninggal itu baru start, baru mulai. Belum yang sesungguhnya, baru mulai. Jadi baru mengawali untuk kehidupan akhirat. Itulah di kuburan. Maka tadi hatta zurtumul maqabir. Pas mati. Habis ya waktunya. Demikianlah. Walaupun belum selesai, insya Allah akan kita sambung di waktu yang lain.
Semoga bermanfaat untuk kita dan dapat meningkatkan iman, Islam, takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.